Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pranata. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Selamat siang menjelang sore. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas hukum perpajakan. Mengapa kita harus belajar pajak dan untuk apa belajar pajak? Di sini telah disebutkan karir di bidang pajak, konsultan di bidang pajak, staf di Dirjen Pajak, bagian pajak dalam perusahaan atau organisasi, dan bisa juga kita menjadi pengajar seperti akuntansi dan LK. Pajak merupakan transaksi dalam entitas. Pajak merupakan kewajiban dari entitas. LK menyajikan dan mengungkapkan pajak. Pertanyaan yang mendasar atau yang selalu ada di benak kita, bagaimana Anda membayar pajak? Bagaimana kita membayar pajak? Bagaimana mencatat? Yaitu ada pencatatan penjualan, pembayaran gaji, pembayaran sewa, penerimaan pendapatan atau jasa, dan dari mana pos-pos pajak itu dalam laporan keuangan yang diperoleh, seperti beban pajak penghasilan, utang pajak penghasilan, atau pajak dibayar di muka, atau aset dan legalitas pajak tanggungan. Bagaimana pengungkapan dalam laporan keuangan? Di sini akan kita jelaskan sedikit. Di sini ada yang namanya aktiva, seperti piutang yang bisa dilihat di sinilah. Kewajiban, ada beban pajak, arus kas. Seperti ilustrasi pajak perusahaan. Ini ilustrasinya aja. Nah, seperti ini contohnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pajak perusahaan. Dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa atau badan. PBB, materai, BPHTB, pajak daerah, yaitu ke sektor kas negara yang dilapor ke KPP. Dan selanjutnya ada pemotong PPh 21 atas gaji, dan ada PPN atas penyerahan barang atau jasa. Penghasilan di sini, beban yang didapat dikurangkan penghasilan karena pajak. Tarif pajak, pajak tertuang 1 tahun fisikal, kredit pajak, ada angsuran pajak, dipotong oleh pihak lain, pajak luar negeri, dan lain-lain. Pajak dalam perusahaan, pajak atas penghasilan perusahaan dibayar langsung oleh perusahaan, seperti angsuran pajak PPh tahun 25, pembayaran pajak akhir tahun atau PPh, dipotong oleh pihak lain, final, tidak final, yang kemudian laporan laba atau rugi akan dipengaruhi jumlah beban pajak dan di neraca atau utang pajak atau pajak dibayar di muka. Kewajiban pemotongan pajak pihak lain atau withholding tax. Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain itu ada PPN, pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Tidak muncul dalam laporan laba atau rugi, tetapi di neraca sebagai utang atau pajak dibayar di muka. Di sini ada pajak lainnya seperti PBB, pajak daerah, PPNBM, atau yang di sini beban pajak atas penghasilan, pengalihan, hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pajak daerah ada bea materai. Pajak untuk individu dapat kita lihat pajak untuk individu, pajak atas penghasilan perusahaan dibayar langsung oleh perusahaan, angsuran PPh dan pembayaran pajak akhir tahun dipotong oleh pihak lain. Kewajiban pemotongan pajak pihak lain atau withholding tax, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Akuntansi pajak penghasilan fokus pada pajak penghasilan perusahaan sebelum PSAK 46
Beban pajak dalam laporan laba atau rugi adalah pajak terutang menurut fisika PSAK ETAP, PSAK 46 atau F1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Januari 2001 non listed. Pajak kini yaitu pajak terutang menurut fisika. Dan di sini beban penghasilan pajak tangguhan. Di sini juga ada aktiva yaitu kewajiban pajak tangguhan. Di sini kita bisa melihat perbedaan pajak dan akuntansi. Kalau PSAK ini akuntansi ya. Di sini perbedaannya. Di sini undang-undang, di sini ada pajak. Di perbedaannya ada penelitian atau box tax gaps. F tax rates. Kalau di temporernya di sini pajak tangguhan atau aktiva atau utang. Di sini ada beban atau pendapatan. Sini bisa kita lihat perbedaannya. Trade off akuntansi dan pajak. Pajak penghasilan kena pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayar juga besar. Kalau akuntansi, laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar. Kalau trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi atau sehingga pajak tidak dapat dikecilkan. Pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rachman Sumitra SH, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa atau timbal atau yang lebih disebut kontrarestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan. Baik, saya rasa cukup. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.